Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita segala kebaikan, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melalui hari-hari dengan baik. Oke, dan selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabat beliau sekalian. Taib Ananda, alhamdulillah hari ini bagaimana kabarnya? Semangat, ceria, Allahu Akbar. Nah, Taib Ananda, hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Rahmayanti dalam pembelajaran matematika. Ya, sebelumnya mari kita beristighfar agar pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, bagaimana Ananda sudah beristighfar semua tadi? Baik, selanjutnya mari silakan dibuka Al-Qur'annya, Quran surah Al-Furqan ayat 2. Disimak ya bacaan dari Ustazah Rahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sadaqallahul azim. Artinya, dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Taib Ananda, dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2 ini ya, Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya berdasarkan dengan ukuran-ukuran yang tepat, karena Allah adalah Sang Maha Malik ya, Sang Raja pencipta alam semesta, menetapkan segala sesuatu dengan ukuran yang begitu sempurna. Oke, Taib Ananda, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi dengan judul mengukur panjang benda ya. Nah, Ananda semua, tujuannya adalah agar Ananda dapat melakukan pengukuran terhadap benda-benda yang ada di sekitar atau di rumah ya. Contohnya berapa panjang tempat tidur, atau panjang kulkas, panjang meja dan sebagainya ya. Nah, untuk pertama, mari silakan lihat contoh yang akan Ustazah tampilkan berikut ini ya. Nah, di depan Ustazah sudah ada 2 mobil ya. Yang pertama yang berwarna topi pink, dan yang kedua adalah mobil yang berwarna topi biru ya. Di sini dapat dilihat manakah mobil yang lebih tinggi ya, yang pink atau yang biru ya. Bisa dijawab ya. Iya benar, yang lebih tinggi adalah mobil yang topinya berwarna biru ya. Selanjutnya di depan Ustazah juga ada 2 menara Lego ya, yang kuning dan merah ya. Tentunya Ananda bisa memperhatikan di sini mana menara yang lebih rendah ya, yaitu menara yang berwarna merah ya, benar. Menara Lego yang berwarna merah lebih rendah dari menara Lego yang berwarna kuning ya. Nah, selanjutnya ada benda-benda lain di sekitar kita yang dapat kita bandingkan ukurannya lebih panjang atau lebih pendek. Contohnya adalah
seperti buku gambar ini ya. Nah, buku gambar atau buku mutabaah. Jadi buku gambar yang berwarna biru dengan yang berwarna pink, manakah yang lebih panjang? Ya benar, tentunya kita bisa langsung mengetahui bahwa buku yang berwarna biru ini lebih panjang dari buku yang berwarna pink ya. Nah, bisa dipahami dengan baik ya. Nah, Taib Ananda, selanjutnya kita akan melihat contoh. Di depan ustazah, di tangan ustazah sudah ada dua roll yang kuning dan yang berwarna putih ya. Nah, manakah benda yang lebih panjang ya? Maka di sini kita dapat melihat apakah roll yang berwarna putih atau berwarna kuning yang lebih panjang. Ya, jawabannya adalah roll yang berwarna putih lebih panjang dari roll yang berwarna kuning ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada contoh. Nah, di sini di tangan ustazah sudah ada dua pensil ya. Pensil ini yang satu berwarna pink dan satu lagi yang orange. Maka panjang benda ini adalah sama ya. Jadi ketika kita dekatkan ukurannya adalah sama. Jadi dapat kita nyatakan bahwa pensil yang berwarna pink sama panjang dengan pensil yang berwarna orange ya. Bisa dipahami dengan baik ya. Baik. Nah, kemudian Ananda, di dalam pengukuran panjang benda ini ya, selanjutnya ada alat-alat ukur yang tidak baku ya, yang kita bisa pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu alat ukur tak baku? Alat ukur tak baku adalah ya alat ukur yang digunakan tidak bisa dijadikan acuan bagi semua ya. Contohnya adalah seperti jengkal. Nah, ini adalah gambar jengkal ya. Nah, gambar jengkal, siapa yang punya jengkal? Tentunya semua Ananda Allah berikan jengkal ya. Nah, coba perhatikan jari-jarinya ya, antara ujung jempol kiri dan sampai kelingking, ujung kelingking yang paling ujung itu adalah jengkal. Mari kita melihat contoh ustazah akan mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal. Oke, Taib Ananda, berikut ustazah Rahma akan mencontohkan cara kita mengukur meja menggunakan jengkal ya. Pertama, letakkan dulu jengkalnya di sudut paling ujung meja ya. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal ya. Jadi panjang meja yang ada di depan ustazah adalah panjangnya 4 jengkal ya. Oke, Taib Ananda Salih dan Salihah, selanjutnya alat ukur tak baku berikutnya adalah hasta ya. Nah, ini gambarnya. Yang mana hasta dapat kita lihat ya, pada lengan kita hasta ya berawal dari ujung jari sampai ujung siku. Jadi ini disebut dengan hasta ya. Biasanya hasta dapat kita pergunakan untuk mengukur jumlah air ya ketika kita akan berwudu. Apakah air itu dapat digunakan langsung atau tidak ya. Maka pengukuran air di dalam suatu bak maka dapat dipergunakan hasta. Masih semangat ya. Selanjutnya alat ukur tak baku berikutnya adalah langkah kaki. Ya, ini adalah gambar langkah kaki. Ya. Nah, langkah kaki dapat kita gunakan sebagai alat ukur tak baku untuk mengukur misalnya saja contohnya panjang suatu lapangan ya. Berikut ustazah akan mencontohkan kita akan mengukur panjang lapangan badminton menggunakan langkah kaki ya. Pertama, berdiri dulu di titik paling ujung dari lapangan badminton dan kita melangkah secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi panjang lapangan badminton yang kita ukur tadi adalah 16 langkah kaki. Nah, Ananda yang dirahmati Allah, selanjutnya alat ukur tak baku yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah, nah ini dia, depa. Ini gambarnya ya.
Ini adalah contoh gambar depa, ya. Maka dapat kita lihat bahwa depa adalah ketika kita merentangkan tangan kita selebar-lebarnya ke kiri dan ke kanan. Ini contoh depa. Berikut Ustazah akan mencontohkan cara kita mengukur panjang pintu pagar dengan menggunakan depa, ya. Nah, letakkan depanya pas di ujung-ujung pintu pagar. Maka ini hasilnya adalah ukurannya 1 depa. Nah, jadi Ananda dapat kita nyatakan bahwa panjang pintu besi tadi adalah 1 depa. Baik Ananda, agar Ananda semua dapat memahami materi kita dengan lebih sempurna, maka kita akan mengerjakan lembar kerja anak solih pada hari ini. Nah, lembar kerja anak solihnya adalah silakan Ananda mengukur 3 benda yang ada di rumahnya sendiri atau di sekeliling lingkungannya, yaitu dengan yang pertama menggunakan jengkal, yang kedua menggunakan depa, ya, dan yang ketiga menggunakan langkah kaki. Ya, silakan diukur 3 benda yang ada di sekitarnya, ya, dan ditulis pada buku matematikanya. Nah, selanjutnya Ananda, ya, dari materi ini ya dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini adalah harus berdasarkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat ya mengukur sejauh mana atau bermuhasabah dan mengevaluasi sejauh mana amalan kita yang akan dan sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya ya dan kerjasamanya yang baik. Mohon maaf atas kekurangan. Ustazah menyampaikan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.